Oke, saya rasa anak sudah lancar semua membacanya. Kemudian Mas Reza bisa membacanya artinya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betul sekali, terima kasih Mas Reza. Nah, jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah syarat seorang mukmin. Nah, jika seorang mukmin itu sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik atau ya, artinya adalah jika tidak bisa berkata yang baik, maka seorang mukmin itu lebih baik ya. Nah, hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa berkata baik. Jadi seorang muslim itu harus bisa menjaga lisannya. Jadi ucapan yang keluar dari mulutnya itu dapat membawa kebaikan, senantiasa membawa kebaikan dan tidak membawa keburukan. Karena dari lisan seorang muslim itu jika tidak dikontrol bisa membawa keburukan. Paham ya anak-anak? Nah, di sini ada contoh-contoh berkata yang baik. Yang pertama ada berkata jujur, kemudian berkata yang sopan dan lembut, kemudian berikan nasihat, mengucap salam, juga termasuk menjawab salam, menyemangati teman, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian ini adalah kandungan hadis yang kedua. Baik, Mas Riza bisa dibacakan? Yang lebih baik daripada berkata buruk. Jika ada hal pertama menyakiti hati, menimbulkan fitnah, memicu pertengkaran, berisi hinaan atau gosip, maka lebih baik dia. Nah, maksud dari materi yang dibaca Mas Riza adalah diam itu lebih baik daripada tidak bisa berkata yang diam itu lebih baik daripada berkata yang buruk. Nah, jika anak-anak mengeluarkan ucapan yang bisa menyakiti hati, menimbulkan fitnah, memicu pertengkaran atau menghina, gosip, itu jika ucapan tersebut hanya mengeluarkan yang disebutkan itu, maka lebih baik dia, karena dapat membawa mudarat dan tentunya berdosa juga. Nah, kemudian hikmah dari hadis ini adalah melatih kita untuk senantiasa menjaga lisan, kemudian menumbuhkan sikap sopan santun dan menghindari perselisihan serta menjaga persaudaraan, kemudian menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, di sini anak-anak apakah sudah
kita bisa menjaga hubungan dengan teman-teman itu menjadi lebih baik dan penuh kedamaian. Nah, di sini Bapak akan memberikan semacam soal untuk evaluasi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Nanti Bapak akan memberikan 3 soal, silahkan anak-anak bisa menjawab untuk nilai ulangan harian hari ini. Kelihatan ya anak-anak, ini soalnya. Silakan Bapak beri waktu selama 1 menit saja, nanti anak-anak yang Bapak tuju bisa menjawab soal-soal yang di depan ini. Baik, silakan anak-anak. Silakan dijawab yang nomor 1. Apa contoh aplikasi doa? Contohnya yaitu berbicara dengan sopan santun kepada guru dan teman, mengucapkan salam, Betul. memberi semangat kepada teman maupun warga sekolah, berkata jujur dan tidak mengejek orang lain. Betul sekali. Apakah Mas Nizam sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Bagus sekali Mas Nizam, patut dicontoh. Kemudian itu soal yang kedua, Mas Reza, silakan. Yang kedua, kenapa tidak harus diam? Nah, kita sebaiknya diam ketika kita marah. Ya, ucapan dapat menyakiti hati orang lain dan menimbulkan pertengkaran dengan penghinaan atau gosip. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Ketika kita itu harus diam ketika marah. Ya, betul sekali. Apakah Mas Reza sudah melakukan hal tersebut? Kalau sekali, maksimal. Nah, kemudian ada yang terakhir Mas Arya. Silakan jawab yang nomor 3. Apa hikmah menjaga lisan adalah melatih sopan santun, menghindari perselisihan, menjaga persaudaraan, membuat hubungan baik dan diri pribadi yang bijaksana. Betul sekali Mas Arya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian ketika berkata baik dan berkata buruk? Tentunya kita ketika mengatakan hal yang baik itu jadi tenang, damai, dan ketika kita mengatakan hal yang buruk seperti berbohong,